Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya atas nama Maria Mitra Anwar dengan NPM 33220073. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep sosiologi yang ada pada yang pertama lembaga keluarga, kedua lembaga pendidikan, yang ketiga lembaga ekonomi, dan yang keempat lembaga politik. Pertama, lembaga keluarga. Struktur keluarga, bentuk dan pola struktur keluarga seperti keluarga inti, keluarga besar, dan keluarga monoparental. Fungsi keluarga, fungsi utama keluarga seperti fungsi reproduksi, sosialisasi, proteksi ekonomi, dan afeksi. Peran dan status, pembagian peran berdasarkan gender, usia, dan hierarki dalam keluarga. Sosialisasi, proses di mana individu belajar norma, nilai, dan peran sosial melalui interaksi dalam keluarga. Perubahan keluarga, transformasi dalam struktur dan fungsi keluarga akibat perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Kedua, lembaga pendidikan. Sosialisasi pendidikan, peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai norma dan keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat. Stratifikasi pendidikan, ketidaksetaraan dalam akses dan hasil pendidikan berdasarkan kelas sosial, gender, dan efisien. Fungsi manifest dan laten. Fungsi jenis atau manifest seperti pengajaran pengetahuan, dan fungsi tersembunyi atau laten seperti pengadilan sosial. Metabolisme sosial, peran pendidikan dalam memungkinkan pergerakan ke atas dalam hierarki sosial. Kapital budaya, konsep Pierre mengenai bagaimana pendidikan mentransfer dan memproduksi kekuasaan dan status sosial. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Ekonomi, bentuk dan struktur ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran. Perubahan dan profesi, pembagian kerja, profesi, dan pasar tenaga kerja. Berikut stratifikasi ekonomi, ketidaksetaraan ekonomi, dan distribusi kekayaan. Globalisasi ekonomi, dampak globalisasi terhadap ekonomi lokal global. Perubahan ekonomi, dinamika perubahan dalam struktur ekonomi dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Berikut lembaga politik. Kekuasaan dan otoritas. Bentuk-bentuk kekuasaan dan otoritas seperti tradisional, karismatik, dan legal rasional. Sistem politik, berbagai jenis sistem politik seperti demokrasi, otoritarisme, totalitarisme. Berikut partisipasi politik, tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses politik. Legitimasi, bagaimana pemerintah memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat. Berikut kebijakan publik, proses pembuatan kebijakan dalam dampaknya terhadap masyarakat. Baik, inilah video dari saya. Sekian dan terima kasih.